warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi ke-10 dari matkul akuntansi manajemen, di mana yang sebelumnya adalah sesi 9. Nah, di sesi 10 ini saya akan menjelaskan mengenai cost quality management dan just in time. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sally Riawan dari kelas manajemen 21E dengan NIM 202100800092. Baik, di sini saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu cost quality management dan yang kedua yaitu just in time. Nah, di cost quality management ini ada 7 poin, yaitu pendahuluan, manajemen, kualitas, cost behavior, cost quality, quality cost report, dan yang terakhir yaitu kebijakan untuk mendukung pengukuran quality cost. Nah, yang kedua yaitu just in time. Nah, di just in time ini ada 6 topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu definisi just in time, tujuan, elemen, karakteristik, dan yang terakhir yaitu keuntungan menggunakan just in time itu tersendiri. Baik, saya akan bahas dari yang pertama yaitu cost quality management. Nah, di pendahuluannya yaitu tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dari memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas dan produk layanan. Quality cost management merupakan suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengkontrol biaya yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai manajemen. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti planning atau perencanaan, controlling atau pengendalian, dan decision making atau pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi tentang kegiatan bisnis di sebuah perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk pembuatan perencanaan, melakukan evaluasi, dan mengkontrol jalannya perusahaan. Yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Coulter dan Armstrong, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Eberts, kualitas produk adalah hasil perencanaan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi tersebut. Kualitas produk itu dibagi menjadi 8 bagian, yaitu performance atau kemampuan produk secara konsisten dan berfungsi sesuai spesifikasinya, yaitu selanjutnya itu estetik atau kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau tampilan. Yang ketiga yaitu serviceability atau kemampuan produk dalam memberikan pelayanan penjualan. Yang keempat yaitu features, merupakan karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Yang kelima yaitu reliability, merupakan kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai spesifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu durability atau tingkat daya tahan produk. Yang ketujuh yaitu conformance atau tingkat kesesuaian produk, dan yang terakhir yaitu fitness for use, merupakan tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsinya. Pembahasan yang keempat yaitu cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai inventory. Cost behavior digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Cost behavior itu dibagi menjadi 3 yang paling umum. Nah, yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap, yang kedua yaitu variable cost atau biaya tidak tetap, dan yang terakhir yaitu mixed cost. Nah, mixed cost ini gabungan dari variable cost dan fixed cost gitu ya. Lalu yang kelima ada cost quality. Cost quality merupakan biaya yang dikeluarkan karena munculnya
kualitas produk yang buruk. Nah, cost quality ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kontrol terhadap produk sebelum produk gagal terjadi. Nah, yang kedua yaitu kegiatan yang berkaitan dengan failure produk. Nah, ini kebalikannya, yaitu setelah produk gagal terjadi. Cost quality itu dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan merupakan biaya yang muncul untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sebelumnya itu sudah diharapkan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu biaya penilaian atau official cost. Biaya penilaian merupakan biaya yang muncul untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang timbul karena produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdeteksi. Yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal merupakan kegagalan biaya yang timbul karena produk dan jasa gagal memenuhi standar klasifikasi yang disepakati dengan pelanggan setelah barang tersebut dikirim dan diterima oleh pelanggan. Pembahasan yang keenam yaitu Quality Cost Report. Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi sebagai program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost ada 4. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya gagal produk. Yang kedua yaitu fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performance produk. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya penilaian, dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring. Nah, tadi kan sudah membahas di pembahasan yang pertama. Sekarang saya lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai just in time. Nah, pendahuluan di just in time. Pendahuluan di just in time ini yaitu just in time pertama kali diperkenalkan di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Definisi just in time. Just in time dapat diartikan sebagai sistem manajemen, fabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada waktu yang akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi. Yang ketiga yaitu tujuannya. Nah, tujuan utama dari just in time ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, yang keempat yaitu elemen dari just in time ada 7 poin. Yang pertama yaitu mengerti dan memahami dengan baik mata rantai dari semua proses produk. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dengan proses produk. Yang ketiga yaitu menghargai setiap orang yang terlibat dengan proses produk. Yang keempat yaitu bertujuan untuk menyederhanakan proses produksi. Yang kelima yaitu menjaga kualitas produk di setiap lini produk. Yang keenam yaitu melakukan program peningkatan secara terus-menerus, dan yang ketujuh yaitu mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang. Di sini juga ada karakteristik dari just in time. Nah, yang pertama yaitu karakteristiknya itu menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin. Jadi just in time itu agar bisa mengkontrol sesuatu gitu. Terus yang kedua yaitu tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga yaitu jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik. Yang keempat karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Nah, yang kelima yaitu penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan. Yang keenam yaitu produksi dilakukan bila ada permintaan. Yang terakhir yaitu keuntungan menggunakan just in time. Keuntungan utama dari sistem inventory just in time adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produk. Baik, segitu saja pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.